Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan saum Ramadan yang insyaallah yang ketiga ya. Salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita sekalian selaku umatnya bisa menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Baik, para ustadzah, para pembina, Masya Allah, serta para santri sekalian yang masih sehat, masih semangat untuk menjalankan ataupun menunaikan rangkaian ibadah saum Ramadan 1442 Hijriah. Kita sadari bahwa puasa adalah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi hanya orang-orang berimanlah yang menjalankan saum Ramadan atau puasa. Kalau kategori orang beriman seperti apa? Terus juga batasannya dikatakan beriman tuh bagaimana? Bagi yang perempuan ini yang sudah balik, ini biasanya umur 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun. Tapi cepat-cepatnya itu sekitar 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun berarti itu sudah terkena kewajiban saum Ramadan, puasa seharian. Kalau dulu orang tua kita bilang kalau puasanya kelas 1, kelas 2 itu masih buat pahalanya buat orang tuanya. Ada yang puasanya sehari, setengah hari, ada yang puasanya godong pring gitu ya. Tahu godong pring? Tahu. Pagi-pagi sudah angkat piring. Ataupun ada yang puasanya dilanjut gitu dari mulai sahurnya juga habis sholat subuh gitu ya. Terus bukanya zuhur, dilanjut lagi sampai asar boleh minum nanti maghribnya ikut bukanya saja. Jadi seperti itu. Sama bagi anak laki-laki pun ketika sudah balik, ya usia berapa itu biasanya? Ada yang 12, ada yang berapa? 13, 14. Pokoknya antara kelas 6, kelas 5 atau SMP kelas 1 itu sudah mulai balik. Jadi kita semua yang ada di sini berkewajiban untuk menunaikan saum Ramadan. Tadi yang disampaikan di awal bahwa saum Ramadan adalah perintah bagi orang-orang yang beriman dan memiliki iman benar. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan keyakinan hanya mengharap itu dari Allah, maka pahalanya akan diampuni hari ini ataupun yang akan datang. Ada lagi pertanyaan, Ustaz. Ini mohon maaf ya, kadang ada orang ataupun ibu-ibu ataupun biasanya bapak-bapak, kalau ibu itu jarang menampakkan ketika tidak berpuasa gitu. Karena kebanyakan kalau ibu itu lebih menutupi gitu ya. Nah, bedanya dengan bapak-bapak ataupun para remaja, mereka itu ya katakanlah ototnya kuat gitu ya. Terus apa lagi? Ya, pokoknya sehat. Nah, cuma kalah dengan anak-anak kelas 2 SD, kelas 3 SD. Ya, kalau anak kemarin tuh disampaikan di grup orang tua murid SD itu
kelas 1 sudah alhamdulillah ada yang saum Ramadan 1 hari. Nah ini ada makanan preman ataupun remaja tidak kuat ternyata. Jadi puasanya katanya hari pertamanya saja. Ada yang bilang, Pak boleh nggak kalau puasanya pertamanya saja, terus hari kedua hari ketiganya nggak puasa? Ya nggak boleh gitu. Puasa kan ini di bulan Ramadan, berarti 1 bulan, bukan 1 hari terus nanti Pak terakhirnya sama mau lebarannya. Jadi seperti itu ya. Jadi mereka sebenarnya tidak bukan musibah iman berarti dari segi prinsip ataupun keyakinan berarti kurang ya. Kalau Pak, kalau saya ini nggak puasa Pak, nanti badannya lemes Pak. Jangan-jangan nanti saya meninggal gitu. Itu ada beberapa hadis ataupun asar yang menyatakan bahwa ketika orang-orang berpuasa itu sebenarnya dia akan menjadi sehat, Itu ada dokter namanya ini aneh-aneh, Alexis Carrel, orang Amerika, meneliti bahwa ketika orang berpuasa itu pertama untuk perempuan itu nambah glowing, Masya Allah. Jadi kulit yang mati, sel-sel yang mati itu diganti dengan sel-sel yang baru. Jadi kalau ada, mohon maaf, santri yang puasanya rajin, Senin Kamis dan sebagainya itu, meskipun dia tidak, mohon maaf, makan dan minum secukupnya itu, ya mukanya glowing gitu. Ya nggak tahu sih kalau, pokoknya penelitian gitu. Jadi sama, kalau ada anak yang sekolah gitu kan, biasanya kalau misalnya di dulu itu ketika di aliyah dan sebagainya itu para santri di sini biasanya saum Senin Kamis. Ada guru yang sering menjadi penelitian itu. Ini Senin Kamis pertama gitu ya. Dari segi knowledge gitu ya, pengetahuan ternyata luar biasa, melebihi dari teman-temannya, meskipun gitu ya. Ketika pembelajaran dia itu ngantuk, tapi ngantuknya itu barokah. Nggak tahu kalau di sini ngantuknya barokah atau enggak. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada peredaran darah ataupun sel-sel yang mati itu kan, kalau jantung itu fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Ini nggak ada kue. Kalau lihat petani tahu, terkasih masih. Jantung fungsinya buat apa? Nah, memompa darah. Jadi ketika kita berpuasa, denyut jantung kita ini menjadi stabil ternyata, karena makannya tidak makan gitu ya, dalam waktu 6 jam atau 8 jam. Terus si jantungnya itu akan stabil gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada asupan makan, dia akan naik atau akan memompa, menghasilkan udara dan sebagainya. Nah ini berarti menstabilkan jantung. Jadi kalau misalnya ada orang zaman dulu itu jarang sakit jantung, berarti orang tua itu sering melaksanakan puasa. Selanjutnya ini ada penemuan yang terbaru, namanya peneliti orang atau orang Jepang atau orang Cina gitu, namanya juga nggak tahu lah, lupa. Jadi menyatakan bahwa ada teori, lupa teorinya gitu ya. Jadi tubuh kita ini terdiri dari berapa liter? Ada yang tahu berapa liter darah yang ada di tubuh kita? Ada berapa? Ada 6 galon atau berapa? Pokoknya segitulah. Jadi ada alat yang berfungsi untuk membersihkan sel-sel darah kita. Jadi darah kita itu ada yang membersihkan ternyata ketika berpuasa ini, Masya Allah gitu ya. Jadi hikmahnya di situ. Jadi kalau misalnya ada saudara kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita yang sudah balik gitu ya, tidak melaksanakan puasa, dipertanyakan keimanannya itu ya. Ataupun biasanya di rumah itu mungkin anti sekalian ketemu dengan saudaranya,
yang ada di mana itu ditanya. Kan biasanya kalau bahasa Jawanya itu ang gitu ya. Ang, puasa enggak? Aduh, enggak puasa cung. Waduh, kenapa ini? Enggak kuat gitu. Nah, itu kan ada beberapa faktor. Mungkin beliau itu kerjanya, mohon maaf, kerja kuli gitu ya. Kerja kuli dan mungkin sengatan mataharinya sangat panas gitu ya. Dan kalau misalnya tidak ada asupan itu akan lemas dan sebagainya, boleh dibatalkan. Tapi kalau misalnya kerjanya itu hanya, mohon maaf, duduk-duduk terus ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ternyata dia tidak berpuasa, itu dipertanyakan kayak gimana ya. Jadi kita bersyukur di sini dari pengajian kampus, alhamdulillah kita sudah dikondisikan untuk melaksanakan saum Ramadan. Ini udah ada es di situ. Kenapa nggak diminum tuh? Itu berapa yang ada es? Ya, alhamdulillah luar biasa. Itu tinggal nanti tung-tung langsung diminum. Nah, selanjutnya hikmahnya ini bagi orang-orang yang beriman juga. Kenapa kita melaksanakan puasa juga? Kalau misalnya ditanya sama orang barat gitu, atau orang-orang yang maaf, orientalis atau orang-orang munafik atau orang kamu puasa tuh capek-capekin aja sih, dapat apa sih kamu tuh? Jaminannya ya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang faktor ini yang kadang orang-orang itu tidak percaya akan adanya hari akhir, adanya surga, adanya neraka. Bagi remaja-remaja yang sudah mohon maaf, didoktrin itu otaknya itu, dia menganggap bahwa dunia ini ya saat ini gitu. Tidak ada lagi dunia kecuali di bumi ini, tidak ada lagi surga itu. Tidak ada lagi neraka dan sebagainya. Jadi kita menikmati itu biasanya orang-orang apa? Ateis, tidak memiliki agama. Ya, ateis itu orang-orang yang tidak memiliki agama. Atau ada yang mempercayai banyak agama gitu ya. Kalau dia mau lebaran ikut pakai baju muslim. Kalau Natalan ikut pakai baju Santa Claus, atau kalau lagi apa tuh orang Hindu biasanya apa namanya, nyepi, bukan nyepi, kayaknya sih nggak mau nyepi tuh, capek nyepi tuh ya. Jadi seperti itu. Jadi ada remaja-remaja, mohon maaf, kayak semacam arti gitu kan, besoknya kalau lebaran apa puasa itu puasa, Natalan ikut Natalan, apalagi ya itu ya. Jadi glamor bahasanya, mengikuti tren yang ada saat ini. Jadi tidak mengikuti ajaran yang satu yang mana sih gitu kan. Kalau misalnya mohon maaf agama kita Islam, ya berarti Islam, kepercayaan kita Islam, ajaran Al-Quran sebagai pedomannya gitu ya. Terus apa lagi? Allah sebagai Rabbnya, terus Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dan sebagainya. Itu diyakini oleh kita selaku kaum muslimin. Jadi nanti kalau misalnya di rumah nih, pulangnya sebentar lagi kayaknya, Ramadan ini hanya 18 hari. Amin 15. Di bulan April. Iya benar ya. Hanya di bulan April itu hanya 18 hari. Jadi nanti lanjut bulan Mei. Jadi tetap 1 bulan Ramadan, bukan kan lebarannya April ya nggak boleh. Lebarannya nanti di Syawal. Baik, selanjutnya ini tadi disampaikan pengondisian santri yang ada di sini dari sholat lainnya. Coba siapa yang sudah menerapkan GNH ini? Kemarin udah marhala ula itu kelas 11 sama kelas 12 ada komitmen GNH. Sudah mulai belum? Sudah dah? Laporannya belum ada. Nanti di ini ya, dicek nanti sama ustadznya. Ustadzanya berarti. Murabinya siapa? Murabinya siapa? Belum. Oh, nanti diminta di sini gitu ya. Kalau yang ikhwan di sana, kebetulan Ustadz Komar dan Ustadz Roji. Nah, untuk GNH-nya itu masih sebatas karena anak-anak juga
tidak boleh membawa HP, ya ditulis di kertas evaluasi itu. Kalau misalnya ada anak yang ini nggak sholat, lail gitu ya, terus nggak baca Al-Quran, apalagi nggak bersedekah, mungkin sedekah sih masih berat gitu. Sedekahnya kita kalau santri itu ya nyapu aja sedekah itu, insya Allah ya nyapu ataupun ngelap kaca dan ditanya sama teman, kamu kok kayak sok-sokan sih nyapu kayak gitu. Ya nggak apa-apa itu, saya mau beramal soleh. Hanya kayak itu aja, jangan bilang kamu nyari perhatian ya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kita lagi kepengen beramal ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kita belum punya uang, apa nih infaknya? Misalnya jemurin bajunya, seadanya kah? Boleh kan, nggak apa-apa. Dulu itu, mohon maaf, hutan. Kalau misalnya ada bajunya pengasuh itu, Kak, boleh nggak bajunya dicuci? Seneng itu, cuci bajunya pengasuh itu. Nambah berkahnya katanya. Apalagi bajunya kiai, orang-orang mohon maaf, naziin itu, santri-santri yang di sana gitu ya. Mereka tuh senang sekali sama ustadznya itu. Sampai kadang ustadznya itu bajunya dicuciin, setrikain gitu ya. Karena pengen mendapatkan berkah dan ilmunya. Mungkin pada saat itu anak itu mohon maaf ya, ini cerita gitu ya, ada di sebuah pondok itu santrinya tuh mohon maaf lelet gitu ya, apa lelet tuh? Lemot gitu ya, lemot gitu santrinya tuh. Kalau menghafal ya aduh, surat Al-Baqarah 1-5 aja lama gitu. Nah, terus kalau misalnya suruh ngapalin ataupun suruh belajar nadoman dan sebagainya, ternyata nggak bisa. Tapi dia tuh nurut sama kiainya. Pokoknya kalau kiainya mana dia ikut. Kalau misalnya, boleh nggak saya? Kalau misalnya ada tamu, dia yang menghikmati dan sebagainya. Nah, ceritanya setelah selesai dari pondok itu, ternyata masya Allah gitu ya, santri itu pertama ternyata sukses usahanya, masya Allah. Jadi dia yang nyumbang ke pondoknya. Yang kedua, dia kekurangannya di situ memiliki anak-anak, mohon maaf, binaan gitu ya. Ada yang sekolahnya dibayarin sama itu. Jadi seperti itu. Kalau kita di sini santri itu mungkin masih belum kelihatan gitu ya. Seperti apa sih nanti gitu ke depannya. Pokoknya apa yang ada di pesantren ini nanti jalankan, insya Allah itu akan menjadi bekal nanti ketika tidak di pesantren ini. Malah juga ada yang pengen Ustaz, ceritanya ini Ustaz Sigit gitu ya. Kalau seandainya saya bisa muda lagi gitu ya, bisa SMP lagi, saya mau mondok menjadi hafid Quran dan sebagainya. Karena sudah terbawa usia, akhirnya ya mau nggak mau hanya mengikuti saja. Tapi luar biasa. Ustaz Sigit di sini sebagai murabi memantau kita ini, para ustadz yang ada di sini itu dipantau oleh beliau. Kalau tidak sholat tahiyat diingatkan, kenapa malam ini nggak sholat tahiyat? Kalau misalnya nggak zikir pagi, petang dan malam itu diingatkan, ayo kita zikir pagi, petang dan malam di masjid. Beliau itu nongkrong di situ, masya Allah luar biasa. Jadi kita terbawa motivasinya. Nah, untuk belajar Al-Qurannya, beliau pun sama belajar Al-Quran dengan kita. Ada Ustadz Komar, Ustadz Roji, saya sendiri gitu ya, kepengen belajar di situ. Ketika bacaannya tidak, mohon maaf, ada yang salah, ya kita perbaiki. Itu di situ ya. Jadi kita di sini bisa sebagai santri sami'na wa ata'na, insyaallah berkah ini. Mungkin saja di sini ada yang nanti suaminya jadi menteri agama, gitu. Amin. Maupun jadi wali kota, amin. Nanti kalau suaminya di wali kota, jangan lupa pesantren-pesantren yang ada di sini itu diajak kiainya makan-makan, gitu. Ya, makan-makan di gedungnya, gitu. Kalau dilihat kan jarang kali wali kota, gitu ya, gubernur undang kiai-kiai ayo makan-makan di rumah. Gitu. Nah, kalau nanti ataupun udah jadi wali kotanya nggak apa-apa, perempuan juga nggak apa-apa, ya. Ya, ketika nanti dipercaya gitu ya,
kredibilitas, apalagi kecakapan. Kan ada itu Perdana Menteri dari mana kan, umurnya baru 18 tahun kalau nggak salah itu. Jadi ditunjuk putri itu, udah hafid Quran, pinter bahasanya juga, bukan bahasa Arab aja, bukan bahasa Inggris apa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan sebagainya itu dia kuasai. Ketika berdebat ataupun diplomatik dan sebagainya itu dia menguasai gitu ya. Mau ketemu dengan siapa, mau orang Jepang, mau orang Cina, dia bisa. Akhirnya pemerintah mengangkatnya sebagai katakanlah wali kota gitu ya. Luar biasa itu. Nggak tahu di daerah mana, kita pernah baca. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi di sini, puasa pertama kita harus yakin bahwa puasa adalah perintah Allah dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita sekalian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih malas-malasan, masih acuh tak acuh, ya mari kita semangat gitu, untuk menunaikan Ramadan. Itu hanya 1 bulan insya Allah. Ini udah hari ketiga, insya Allah 27 atau 26 lagi kita akan ketemu dalam bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini karena dibatasi waktu, ya pas berarti. Mari kita akhiri dengan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada poinnya. Bisa langsung siap-siap. Jelaskan tadi